Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam layanan podcast Kabar Bahalap pada pagi hari ini, Sabtu 3 Februari 2024. Bersama saya Diakon Pina Panduwinata dari lingkungan pelayanan 1 Majelis Jemaat GKE Palangka 1. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Hingga pada saat ini Engkau memberkati kesehatan kami, memberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Sebentar Tuhan, kami akan membaca serta memahami firman-Mu. Sebelum itu Tuhan, kami memohon bimbingan dan kebijaksanaan dari Roh-Mu yang kudus. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dengan lebih dalam pesan yang Engkau sampaikan dalam firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, semoga setiap langkah kami dalam memahami dan meresapi firman-Mu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Nas pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 46 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Dengan perikop, para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya juga, sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab. Dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang
kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan dari Sion dan keagunganku kepada Israel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya dan yang memeliharanya. Amin. Renungan kita pada hari ini ditulis oleh Pendeta Yulianson STH yang diberi judul Para Dewa Babel Tidak Berdaya. Kitab Yesaya merupakan kitab nubuatan yang paling terkenal di Perjanjian Lama karena penekanannya pada tema keselamatan dan nubuatnya tentang Mesias yang akan datang. Yesaya dipanggil sebagai nabi melalui sebuah penglihatan yang dramatis dari Tuhan di Bukit Suci. Yesaya menyampaikan pesan-pesan Allah tentang penghakiman dan harapan kepada umat dari kerajaan selatan Yehuda. Yesaya berbicara atas nama Tuhan Allah kepada umat Yehuda selama pemerintahan 4 raja Yehuda berturut-turut. Dalam kurun waktu 40 tahun ini, kekaisaran Asyur berkembang luas dan berhasil menaklukkan Israel. Dalam Yesaya pasal 46 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13, Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya kepada umatnya yang mengalami penghukuman. Mereka tidak berdaya dan Tuhan menjanjikan harapan kepada mereka. Akan tetapi Tuhan mau supaya umatnya menyadari bahwa berhala-berhala yang mereka sembah tidak mempunyai kuasa, dan hanya Dialah Tuhan yang sesungguhnya. Apabila umat Israel berbalik kepadanya, Ia akan membebaskan umatnya dari Babilonia. Mereka akan pulang ke negeri mereka, dan Tuhan akan memberkati mereka dan membuat hidup mereka makmur. Tuhan Allah telah menjanjikan semua itu kepada umatnya, karena Dia telah menciptakan dan memerintah atas seluruh dunia. Melewati nas Yesaya pasal 46 ayat yang pertama sampai yang ke-13 ini telah mengingatkan umat Allah bahwa penyembahan berhala adalah tindakan yang sia-sia, karena mereka lemah dan tidak menolong serta tidak bisa membantu. Akibat dari dosa pemberontakan yang telah diperbuat oleh umatnya, maka Allah telah menjatuhkan penghukuman kepada umatnya. Namun demikian, Allah pun juga tidak ingin melihat umatnya jatuh dalam penghukuman, sehingga Allah telah memberikan harapan pembebasan bagi umatnya. Umat Allah beberapa kali harus jatuh dalam penghukuman Allah. Penghukuman yang dijatuhkan kepada umat Allah adalah akibat dari ulah dan perilaku mereka sendiri yang seringkali memberontak terhadap Allah. Dari gambaran kehidupan umat Israel inilah memberikan pelajaran penting bagi kita sebagai orang percaya untuk senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya dalam hidup kita, menyerahkan hidup seluruhnya pada kehendak Tuhan dengan selalu taat dan setia dalam mengerjakan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani. Mari kita tunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Allah dengan selalu berdoa dan beribadah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, pujian kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Tiada henti-hentinya Engkau memberikan berkat bagi kami dalam kebahagiaan maupun kesedihan, keputusasaan dan kebimbangan kami. Engkaulah yang selalu memberi harapan, penyertaan dan pertolongan setiap waktu. Hingga pada pagi ini, Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan dan napas kehidupan. Juga boleh menyertai kami, memberikan kemampuan untuk selalu dapat memuliakan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, boleh perkenankan kami untuk mendengar firman-Mu.
Biarlah firman ini dapat menjadi pedoman hidup kami dalam kami menjalani kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk belajar dari gambaran kehidupan umat Israel yang senantiasa memberikan pelajaran yang penting bagi kami setiap yang percaya kepada Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami selalu sadar dan akan kasih setia Allah, janji setia Allah yang selalu kami percaya sampai masa tua kami. Perasaan yang aman serta damai yang terus-menerus melingkupi kami. Karena perlindungan-Mu Tuhan, asalkan kami setia kepadamu dan bersandar kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, banyak permohonan yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi kami yakin Engkau sudah mendengar lebih dahulu setiap pergumulan, kebutuhan, dan apapun yang menjadi keinginan kami. Di dalam nama Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian pelayanan podcast Kabar Bahalap untuk kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.